Pecahkan 2 butir telur ayam, masukkan ke dalam wadah. Tambah sejumput garam atau kaldu bubuk juga bisa, kemudian telurnya dikocok lepas sampai tercampur. Letakkan teflon di atas kompor, kemudian tuang minyak secukupnya untuk menggoreng telur. Panaskan minyak dengan api sedang. Tuang telur ke dalam teflon, goreng hingga mengembang dan matang sempurna. Siapkan wadah, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu protein rendah untuk bahan kering, bahan celupan telur ya. Tepung terigu yang ini saya tidak tambahkan bumbu apapun. Kalaupun teman-teman ingin menambahkan kaldu bubuk, bisa sedikit saja. Ataupun teman-teman ingin menambahkan tepung goreng serbaguna yang sudah ada rasa bumbunya, bisa juga ya. Tapi secukupnya saja supaya hasilnya nanti tidak terlalu asin. Kemudian tepung ini saya sisihkan dulu. Lanjut, siapkan bahan celupan basah, tuang 5 sendok makan tepung terigu protein rendah ke dalam wadah. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Saya menggunakan 2 siung bawang putih, sejumput ketumbar dan juga sedikit lada bubuk. Tambahkan juga sedikit garam. Kalau ingin menambahkan penyedap rasa juga bisa ya. Kemudian tuang air ke dalam wadah bertahap sampai konsistensi adonan yang diinginkan. Sambil dituang, sambil terus diaduk, jadi tuangnya sedikit-sedikit saja ya. Sampai kita dapatkan konsistensi yang pas untuk membuat bahan celupan telur ini. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya, konsistensinya seperti ini. Tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental. Oke, saatnya kita mencelupkan telur ke dalam bahan basah dan bahan kering. Ini dia telurnya, dan ini bahan basahnya, kemudian bahan kering. Celupkan satu persatu telur ke dalam bahan basah dulu ya, seperti ini. Kemudian angkat telur, lalu balurkan ke bahan kering. Sebisa mungkin semua permukaan telur tertutupi dengan tepung kering ya, seperti ini, sambil sedikit ditekan-tekan, tapi jangan terlalu keras tekannya, nanti bisa hancur. Setelah beberapa kali diaduk dan sedikit diberikan tekanan, kemudian dikibas-kibaskan seperti ini ya, supaya tepung yang tidak menempel itu bisa gugur. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung digoreng di minyak yang panas ya. Jadi sebelumnya sudah kita siapkan wajan dan minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang saja. Tapi pada saat menggoreng telurnya ini, minyaknya sudah dalam keadaan panas ya. Dan usahakan menggunakan minyak goreng yang banyak supaya seluruh permukaan telur tercelup ke dalam minyak panas ya. Jadi usahakan setelah telur selesai dibaluri dengan tepung kering, telur ini wajib langsung digoreng di minyak yang panas ya. Tidak ada masa istirahat atau jeda. Selesai dibaluri langsung dicelupkan ke minyak panas supaya bentuk crispy-nya itu nanti terlihat dan tepungnya tidak meleleh di telur. Untuk teknik membalur ke tepung kering, lakukan caranya seperti dalam video. Saat membalik telur, usahakan tepung sudah benar-benar kering. Kalau sudah kering, bisa dibolak-balik ya, sampai warnanya kuning kecoklatan. Tapi kalau tepungnya masih basah, sebaiknya jangan dibolak-balik dulu. Kita tunggu sampai tepungnya benar-benar kering, baru bisa dibolak-balik supaya tekstur crispy-nya itu tidak rusak ya. Kalau sudah kering seperti ini, sudah bebas, bisa dibolak-balik sampai mendapatkan warna yang diinginkan ya. Kita tunggu warnanya sampai kuning kecoklatan, baru kemudian kita angkat dan tiriskan ya. Pada saat ditiriskan seperti ini, usahakan sisa tepung dalam minyak juga ikut diserok ya, supaya tidak banyak sisa tepung di minyak, karena biasanya kalau banyak sisa tepung bisa cepat gosong. Kemudian lanjutkan menggoreng telur sampai selesai. Dan ini dia telur goreng crispy. Rahasia crispy-nya ternyata terletak pada tepung yang digunakan ya. Jadi kalau ingin membuat olahan yang crispy seperti ayam crispy, telur crispy, tahu crispy, tempe crispy, dan kita ingin mendapatkan crispy yang maksimal, bagus, itu menggunakan tepung terigu protein rendah. Supaya crispy-nya itu bertahan, awet sampai seharian, bisa menambahkan sedikit baking powder ke dalam baluran basah dan kering.
Pertama-tama, siapkan wadah untuk mengocok telur. Lalu siapkan bahan utamanya, ada 5 butir telur ayam. Pecahkan satu persatu telurnya, masukkan ke dalam wadah. Saya menggunakan telur ayam ukuran besar, bisa diganti dengan telur bebek, bisa juga diganti telur itik atau telur ayam kampung biasa ya. Bahan selanjutnya ada 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Bahan ini akan saya cincang kasar. Setelah dicincang kasar, masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam wadah bersama dengan telur. Tambahkan 1 sendok teh garam. Tambahkan juga 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian semua bahan dalam wadah diaduk, dikocok sampai tercampur bahan dan bumbunya. Jika suka, teman-teman bisa menambahkan penyedap rasa seperti micin dan kaldu ayam bubuk. Kalaupun ingin menggunakan kaldu ayam bubuk, sebaiknya takaran garamnya dikurangi ya, supaya nanti hasilnya tidak terlalu asin. Ini telurnya sudah selesai dikocok, sisihkan dulu, siapkan bahan lainnya. Di resep aslinya menggunakan sosis, di resep saya kali ini saya ganti menggunakan dada ayam. Kemudian ada 1 buah wortel dan juga cabai merah keriting. Untuk cabainya ini banyaknya sesuaikan dengan selera saja. Selanjutnya semua bahan ini akan saya potong dadu kecil. Lalu semua bahan yang sudah dipotong dan dicincang ini akan saya masukkan ke dalam wadah. Di resep aslinya semua bahan dicampur dalam satu wadah ya. Tapi untuk resep saya kali ini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Dan ini bagian telur yang pertama berisi ayam, kemudian wortel dan juga cabai keriting ya. Kemudian tuangkan telur yang sudah dikocok di awal tadi ke dalam wadah berisi wortel, ayam dan juga cabai. Ini saya tuangkan menggunakan sendok sayur sebanyak 7 sendok sayur seperti dalam video ini ya. Usahakan semua bahan ini terendam dengan telur. Jadi kalau dirasa masih kurang, bisa ditambahkan lagi 1 atau 2 sendok sayur. Selanjutnya, siapkan wadah untuk mengukus telur ini. Bisa menggunakan loyang ataupun bahan kaca ya. Kalau ingin lebih mudah saat dilepas nanti, bisa menggunakan bahan kaca. Dan kalau ingin menggunakan loyang seperti saya ini, sebaiknya dilapisi dengan baking paper supaya nanti mudah dilepas saat sudah matang ya teman-teman. Rapikan isian telur dan telur ini sudah siap untuk dikukus. Sebaiknya panci pengukusnya juga sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian masukkan loyang ke dalam panci seperti ini. Dan tutup panci pengukusnya. Kukus selama kurang lebih 7 menit atau sampai ayamnya matang. Oke, sambil menunggu bagian telur yang pertama ini matang, kita akan siapkan bahan untuk bagian telur yang lainnya. Ada daun bawang, ini secukupnya, sesuaikan dengan selera. Saya menggunakan 4 batang daun bawang. Ini saya potong-potong, kemudian saya masukkan ke wadah yang berisi sisa kocokan telur tadi ya. Lalu diaduk sebentar sampai bawangnya itu terendam ke dalam telur seperti ini. Oke, ini sudah siap untuk dikukus. Dan setelah 7 menit, buka panci pengukus. Ini telur bagian yang pertama tadi sudah matang. Selanjutnya telur ini ditusuk-tusuk seperti dalam video supaya nanti pada saat dimasukkan telur yang belum matang itu bisa melekat ya teman-teman, tidak terpisah satu sama lain, jadi akan menyatu. Kemudian tuang bagian telur yang kedua, ini telur yang terakhir ya, berisi daun bawang. Ratakan telur dan isiannya hingga ke semua sisi loyang seperti ini. Nah, selanjutnya tutup kembali panci pengukus dan kukus selama kurang lebih 5 menit saja. Dan setelah 5 menit, buka panci pengukus, matikan kompor, dan ini telurnya sudah matang ya. Angkat loyang dan diamkan dulu sampai suhunya turun atau sedikit lebih dingin, supaya lebih mudah untuk dilepas dari loyang telurnya. Kalau kita lapisi loyangnya dengan baking paper terlebih dahulu, maka melepas telur yang sudah matang ini akan lebih mudah ya. Ini kita diamkan dulu hingga dingin supaya lebih mudah untuk dilepas dari loyang. Setelah beberapa menit sudah dingin dan telurnya ini saya potong-potong langsung dari loyangnya supaya mudah untuk diangkat ya. Ini dia telurnya sudah jadi, sudah saya potong-potong juga, seperti ini hasilnya teman-teman.
Dan ini sudah bisa dinikmati begini saja, bisa untuk dijadikan lauk. Kalau ingin rasanya lebih gurih, bisa digoreng. Dan ini saya coba tanpa digoreng juga rasanya sangat enak. Teman-teman wajib coba ya. Ini akan saya goreng beberapa saja dan sebagiannya ini akan saya freezer. Saya simpan di dalam kulkas. Bisa saya olah lain hari. Jadi ini Masya Allah praktis ya teman-teman untuk bikin lauk sekaligus bisa juga disimpan untuk berhari-hari. Oke, sekarang saya akan coba goreng. Siapkan minyak goreng yang agak banyak dan panaskan dengan api sedang saja. Masukkan satu persatu sesuai dengan kebutuhan ya. Ini saya goreng 6 potong dulu dan yang lainnya akan saya simpan di dalam kulkas. Bisa saya goreng untuk besok atau lusa. Di dalam suhu kulkas bisa bertahan sampai 4 hari ya teman-teman. Dan sedangkan untuk di dalam freezer itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Kalau warnanya sudah terlihat kecoklatan seperti ini bisa dibalik dan ini selanjutnya sudah bisa untuk dinikmati untuk lauk ataupun untuk cemilan. Tapi ini kalau untuk cemilan rasanya terlalu gurih ya teman-teman. Lebih gurih daripada martabak, jadi sebaiknya ini untuk lauk saja. Tapi kembali lagi bisa untuk cemilan ya, sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini dia olahan telur yang lagi viral. Ini pertama kali saya coba memang rasanya sangat enak. Recommended untuk teman-teman coba ya. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah wortel, kemudian 3 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Selanjutnya, semua bahan ini diparut menggunakan parutan keju. Bisa juga dipotong kecil atau dipotong dadu sesuai dengan selera ya. Saya parut seperti ini supaya nanti hasilnya lebih halus. Untuk bawang putih dan bawang merahnya juga saya parut seperti ini. Kalaupun ingin dengan cara diulek atau di blender ataupun di chopper bisa juga ya. Oke, semua bahan ini sudah selesai diparut. Selanjutnya, tambahkan bahan berikutnya ada 5 potong tahu putih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan juga 5 sendok makan tepung maizena, supaya konsistensinya lebih padat, tidak gampang pecah atau berhamburan saat digoreng ataupun direbus. Selanjutnya, lumatkan tahu putih. Bisa dengan cara diremas seperti ini atau menggunakan food chopper juga bisa ya. Lumatkan tahu sampai benar-benar halus, kemudian campurkan semua bahan dengan tahu dengan cara diremas juga seperti ini. Semua bahan yang sudah dihaluskan tadi harus benar-benar menyatu dengan tahu ya. Setelah halus dan lumat seperti ini dan bahannya sudah tercampur juga, selanjutnya kita akan tambahkan bahan berikutnya. Ada 3 butir telur ayam, pecahkan masing-masing telur dan tambahkan ke dalam adonan tahu. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur dan menyatu. Selain dengan cara diremas seperti ini, teman-teman bisa menggunakan alat lainnya ya, seperti sendok, spatula, atau alat apapun yang teman-teman miliki yang bisa memudahkan teman-teman untuk mengaduk semua bahan ini ya. Pastikan hasilnya benar-benar tercampur dan menyatu. Oke, menurut saya ini sudah cukup tercampur ya. Kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan bahan berikutnya. Saya juga akan tambahkan 5 batang bawang daun seperti ini. Iris tipis bawang daunnya. Jika sudah selesai diiris, selanjutnya bawang daun ini tambahkan ke dalam adonan telur dan tahu. Saya juga akan menambahkan 3 buah sosis rasa ayam. Iris tipis sosis sesuai dengan selera, bisa seperti ini, ataupun dipotong dadu juga bisa ya. Jika sudah selesai diiris, tambahkan irisan sosis ini ke dalam adonan tahu dan telur bersama dengan irisan bawang daun tadi. Kemudian aduk kembali semua bahan hingga tercampur. Tidak perlu diremas lagi ya, cukup diaduk menggunakan sendok makan ataupun spatula. Jika semua bahan sudah tercampur ke dalam adonan, selanjutnya adonan tahu dan telur ini masukkan ke dalam wadah plastik atau cetakan apa saja yang teman-teman gunakan.
Untuk kali ini saya menggunakan wadah plastik ice kristal seperti ini. Satu resep tahu telur tadi menjadi 3 bungkus seperti ini. Selanjutnya, rebus adonan tahu telur ini, masukkan ke dalam panci berisi air yang cukup. Selain direbus, bisa juga dikukus. Kalau menggunakan cetakan, tentu baiknya dikukus saja ya. Kalau menggunakan plastik es kristal seperti ini, bisa direbus, bisa juga dikukus. Tutup panci, kemudian rebus selama kurang lebih 45 menit. Dan setelah 45 menit, buka tutup pancinya, matikan api kompor, dan diamkan beberapa saat hingga uap panasnya keluar ya. Jika uap panasnya sudah tidak ada, angkat dan tiriskan tahu telur. Kemudian diamkan hingga benar-benar dingin dan set. Setelah dingin dan benar-benar set, tahu telur ini sudah bisa dikonsumsi ya. Seperti ini, bisa langsung dijadikan lauk atau diolah lagi seperti digoreng atau untuk campuran membuat sup juga enak ya. Untuk campuran mie goreng juga oke. Nah, selanjutnya tahu telur ini akan saya simpan di dalam kulkas, tapi bukan di freezernya. Dan ini dia, setelah 2 hari di dalam kulkas, tahu telur ini masih padat, tidak basi. Sisa 2 bungkus, yang 1 bungkusnya sudah saya olah sebelumnya. Sekarang saya akan coba goreng tahu telur ini. Siapkan talenan. Kemudian potong tahu telur sesuai selera. Saya potong seperti ini saja. Olahan tahu telur ini teksturnya terlihat lebih halus dan konsistensinya juga lebih padat ya. Bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, potongan tahu telur ini akan saya goreng. Ini saya goreng 1 bungkus ya. Masih sisa 1 bungkus akan saya simpan lagi di dalam kulkas untuk saya olah hari berikutnya. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan menggunakan api sedang. Setelah panas minyaknya, goreng potongan tahu telur. Kita goreng potongan tahu telurnya sampai warnanya sedikit berubah menjadi kecoklatan, tapi tidak sampai gosong ya. Sebenarnya, tanpa digoreng pun, olahan tahu telur ini sudah sangat enak, sudah bisa langsung dikonsumsi untuk dijadikan lauk seperti ini. Tapi, untuk rasa yang lebih berbeda, teman-teman bisa membuat olahan lainnya seperti digoreng, atau dibuat sup, atau untuk bahan campuran membuat mie goreng juga enak banget loh teman-teman. Untuk bahan tambahan membuat sup juga gampang banget. Caranya cukup dipotong-potong dadu saja, seperti ini. Wortel juga saya potong-potong. Yang pertama ini saya masukkan wortelnya, tunggu sampai benar-benar mendidih dan matang wortelnya. Kemudian masukkan irisan olahan tahu telur ini ya. Tambahkan bumbu dapur, garam, lada bubuk, dan penyedap rasa. Bisa menggunakan kaldu ayam bubuk. Dan masukkan bahan-bahan lainnya seperti bawang goreng, kemudian daun sop dan daun seledri. Membuat sup sesimpel ini rasanya sudah enak, segar banget. Apalagi ada tambahan olahan tahu telur yang rasanya gurih, gak kalah enaknya dengan bakso ataupun sosis. Beneran ini supnya rasanya segar, enak banget, teman-teman coba ya. Oke teman-teman, selamat mencoba membuat olahan tahu telur yang lagi viral ini. Cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga mudah didapatkan.